Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami ingin membawakan materi atau memaparkan materi kami tentang metabolisme lipid. Kami dari kelompok 14. Nah, maka dari itu perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Astian Dwianti, yang kedua Aulatu Syahra, yang ketiga Brian Malano, yang keempat Dita Reski Alfiani, yang kelima Jeffriano Robert. Baik, langsung saja pemateri pertama. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsi metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limfa, otak, dan lain sebagainya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu berdasarkan strukturnya. Nah, terdiri dari dua, yaitu alifatik. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang didasarkan rantai atom karbon atau C. Tanda adanya cincin benzena dan dapat bersifat jenuh maupun tak jenuh. Senyawa hidrokarbon alifatik berdasarkan ikatan rangkapnya dibedakan menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Nah, senyawa hidrokarbon aromatik adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki cincin benzena atau cincin datar yang tumpang tindih. Dilansir dan berkampus Open Publishing, istilah aromatik menunjukkan adanya cincin stabil atau cincin benzena yang memberikan sifat berbeda dan untuk pada suatu molekul. Dilansir dan dari Lumen Learning, senyawa hidrokarbon aromatik biasanya bersifat nonpolar dan kurang reaktif sehingga berguna sebagai pelarut industri senyawa nonpolar. Selanjutnya yaitu klasifikasi lipid. Itu terdapat 4. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan struktur kimia. Yang ketiga, berdasarkan ikatan kimia. Yang keempat, berdasarkan sifat. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu lipid hewani. Didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh seperti pada daging ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan kadar LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat menjadi semakin meningkat. Yang kedua, lipid nabati. Mau sama dengan lipid hewani, yaitu didapatkan juga dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh seperti pada daging ayam, sapi, kambing, keju, mentega, dan produk olahan susu lainnya. Jika dikonsumsi juga berlebihan menyebabkan kadar LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat menjadi semakin meningkat. Yang ketiga, lipid derivat, yaitu senyawa lipid yang membentuknya dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid. Contohnya yaitu kolesterol dan asam lipid. Baik, selanjutnya berdasarkan ikatan kimia. Yang pertama itu lipid jenuh, di mana mencakupi tentang satu asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, hewani atau daging, mentega, dan nabati atau minyak sawit dan minyak kelapa. Yang ketiga, dapat mengganggu peredaran darah. Yang keempat, dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah atau jantung. Yang kedua yaitu lipid tak jenuh, yaitu mencakupi tentang satu asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, cair atau ruang, padat atau dingin atau suhu rendah.
Yang ketiga, terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, dan lain-lain. Yang keempat, dikenal lipid baik atau kandungan kolesterol sedikit dibandingkan lipid jenuh. Yang kelima, bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi resiko serang penyakit jantung. Selanjutnya itu yang ketiga, asam lipid trans, yaitu yang pertama menghasil proses pemadatan lipid tidak jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ion kimia pada lipid tersebut. Selanjutnya berdasarkan struktur kimia. Yang pertama yaitu lipid sederhana, di mana ester asam lipid dengan berbagai alkohol, lipid atau fats, ester asam lipid dengan gliserol, lipid dalam tingkat cairan dikenal sebagai minyak oli, lilin atau waxes, ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua yaitu lipid kompleks, di mana ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. Lipid kompleks yang penting yaitu fosfolipid atau lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid dan alkohol, glikolipid atau glisofingolipid, lipid yang mengandung asam lipid, sfingosin, dan karbohidrat. Lipid kompleks lain, lipid seperti sulfolipid dan aminolipid. Lipoprotein juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. Baik, selanjutnya berdasarkan sifatnya. Nah, terdapat dua sifat, yaitu sifat fisika dan kimia, di mana sifat fisika dalam suhu kamar atau zat cair, sedangkan pada hewan berbentuk zat padat mengandung asam lipid jenuh memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tidak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. Memiliki asam lipid berantai pendek bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air, larut dengan baik dalam alkohol panas. Sedangkan sifat kimia yaitu saponifikasi atau reaksi penyambunan. Lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan enzim lipase atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyambunan karena salah satu contoh hasilnya adalah sabun sebagai garam asam lipid. Halogenasi yaitu asam lipid tak jenuh dalam mengadisi halogen. Melalui ikatan rangkapnya, lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Lalu hidrogenasi dapat berubah dari bentuknya yang cair menjadi padat atau cara pengerasan. Baik, itulah tadi paparan materi dari kami tentang metabolisme lipid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.